Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bintan beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak Kepala Dinas beserta seluruh rombongan yang berbahagia, Ketua KNPI Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KNPI Kabupaten Bintan, anak-anak muda yang luar biasa bersama bikers subuhan yang mengawal saya dari penginapan sampai ke masjid subuh ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Kalau 1 bulan itu mengumpulkan beras 1 ton, 1 ton itu harga beras 13 juta. Sebetulnya 13 lebih, tapi karena kita udah lama kenal 13 juta aja lah. Berarti hanya diperlukan 13 orang Kabupaten Bintan yang punya duit mau menyumbang 1 juta 1 orang. Berarti 13 orang 13 juta. Selamatlah kita dari pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok agama di medsos itu. Kalau yang mengejek-ejek itu bukan pendusta agama, itu kafir, ingkar, halal darahnya, dipancung kepalanya. Yang pendusta agama itu membiarkan tetangganya tak makan, fakir miskin tak sekolah. Nah, itulah pendusta agama kata Allah. Menyelamatkan diri kita dari pendusta agama, kumpulkan 13 juta, membeli 1 ton, bagi. Oh banyak betul lah Pak Ustadz, 1 juta kami mau persiapan buka puasa lagi, kolak 3 mangkuk, nasi uduk, nasi lemak, ayam penyet, ayam pop, ayam hutan, ayam mati. Oke, kalau begitu kita kurangi 100.000 1 orang. 100.000 1 orang hanya perlu 130 orang terkumpul 13 juta. Oh 100.000 pun banyak juga Pak Ustadz. Ini harga terendah, 1.000 seorang 1 hari. Kalau 1.000 sehari, sebulan berapa itu? Tidak 30.000, karena tanggal merah tak dihitung. Sebulan hanya 25.000, sehari 1.000, sebulan 25.000. Anda sudah selamat dari pendusta agama. Kemana kami membayarnya? Paskas datang ke rumah Bapak Ibu, mengetuk pintu, mengutip 1.000 perak sehari. Siapa itu Paskas? Pasukan amal soleh, bukan pasukan Abdul Somad. Ini tak ada kepentingan sama sekali daripada anak muda mabuk, sakau, LGBT, zina, kongko-kongko tak tentu arah, maka diajak dia untuk beraktivitas beramal soleh. 1.000 sehari, kita sudah menyelamatkan 600.000 santri. 600.000 orang anak pesantren se-Indonesia dari Sabang sampai Papua diselamatkan dengan program ini. Sudah saya sampaikan di Karimun, saya sampaikan di Batam, saya sampaikan di Bintan. Yang mau ikut alhamdulillah, yang tak ikut innalillah. Karena semua kita akan mati menghadap Allah dengan 1.000 perak, 1.000 rupiah sehari. Selamatlah kita dari pendusta agama insyaallah. Amin ya rabbal. Ini tradisi habis subuh ngaji ini tolong dibiasakan. Dari mulai hari ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masuklah kita bulan suci Ramadan. Kalau Muhammadiyah
Ramadannya tanggal 1 Ramadan hari Kamis. Muhammadiyah untuk Majelis Ulama Indonesia menunggu sidang isbat hari Rabu malam Kamis. Kalau petang Rabu nampak anak bulan, berarti kita puasa hari Kamis. Petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti puasanya hari Jumat. Kamis 30 Sya'ban, Jumat 1 Ramadan. Oh Pak Ustadz, kenapa ada ikhtilaf? Tidak ada ikhtilaf, semuanya sepakat puasanya tanggal 1 Ramadan. Hanya saja mereka berbeda kapan 1 Ramadannya. Jadi tak usah berkelahi gara-gara ini. Khawatirnya berkelahi gara-gara ini, yang satu mengatakan 1 Ramadan hari Kamis, satu mengatakan 1 Ramadan hari Jumat. Besoknya rupanya dua-duanya tak puasa. Saya menunggu sidang isbat. Kalau nampak anak bulan hari Rabu, puasa saya Kamis. Kalau tak nampak hari Rabu tuh anak bulan, Kamis 30 Sya'ban, hari Jumat saya baru puasa. Anak bulan tuh kata orang Melayu, anak bulan. Bahasa Arabnya hilal. Bulan sabit tuh hilal. Jadi nanti semua orang menengok hilal hari Rabu. Jadi siapa bapak yang namanya hilal, jangan keluar dulu hari Rabu. Karena dia sedang dicari-cari orang. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sembahyang subuh jangan balik, duduk di masjid berzikir mengingat Allah hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi kita duduk di masjid nih sampai terbit matahari, lewatkan matahari setinggi galah 12 menit setelah syuruk. Payah kami menghitungnya Pak Ustadz. Tengok aja waktu maghrib di Bintan jam berapa. Bintan maghribnya jam berapa? Hah? 6.15. Maka kita mengaji sampai 6.15. Habis jam 6.15, usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya Pak Ustaz, kulhu itu juga lah, ayat apa lagi? Yang hafalku, yang hafal ayat lain terserahlah. Lalu setelah itu 2 rakaat salam. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, 4 kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hasan. Nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Hadisnya tamah, sempurna. Itu kegiatan rutin kita selama Ramadan dari subuh sampai 6.15 sesuai waktu maghribnya. Kalau maghribnya 6.30 sampai 6.30, di Bintan sampai 6.15 sampai 6.15. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang bawa handphone, buka Al-Quran surat Al-Baqarah. Tak usah tanya-tanya. Kalau memang mengikut Imam Syafi'i, usahakan banyak khatam. Payah buka Quran, masukkan Quran itu ke dalam handphone. Ada aplikasi namanya Qara'a, Q-A-R-A-A. Yang lain Pak Ustadz, Quran digital, aplikasi setup, masukkan, nah, tengok, baca, selesai, tutup. Ingat ayat berapa berhentinya. Mudah-mudahan kita semua nanti khatam Quran di bulan suci Ramadan. Subuh ini yang kita baca surat Al-Baqarah ayat 183. Ustadz, kalau Quran udah dimasukkan ke dalam handphone, boleh handphone ini dibawa masuk ke toilet, kamar mandi, kencing, mau wudhu? Boleh. Tapi ada Quran di dalam, jangan terbuka begini. Kalau terbuka begini bawa masuk tak boleh. Kalau mau masuk tutup dia. Tak pandai nutup.
Nah, tutup. Waktu gelap masuk. Kalau ada orang mengatakan Quran yang ada di dalam handphone tetap tak boleh dibawa masuk ke toilet. Oh, kalau gitu, kenapa tak boleh? Karena ada Quran di dalam. Tapi udah ditutup pun tak boleh. Kalau ada orang bilang begitu, berarti nanti kau waktu mau masuk ke toilet, otak kau tinggalkan di pintu. Kan ada Quran di dalamnya. Walaupun tak 30 juz, walaupun juz 30, kan ada Quran. Yang tak boleh berbunyi dia, itu yang tak boleh. Di dalam WC itu dia membaca Quran, itu tak boleh, menghinakan Quran. Tapi kalau tertutup diam, boleh. Jadi kalaupun ada Quran di dalamnya, boleh. Nah, jadi yang sudah mengupload aplikasi, bukalah surat Al-Baqarah ayat 183. Sampai jam berapa kita baca nih Pak Ustadz? Sampai jam 6.15. Nanti kita sholat sunat Isyraq sama-sama, insya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca Quran, baca a'udzubillah. Kalau kebetulan di pangkal surat, baca bismillah. Kalau di tengah, a'udzubillah. Baca bismillah di tengah, tak salah. Kenapa mesti baca a'udzubillah? Allah menyuruh, iza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah, supaya jangan masuk setan ke kepala kita menafsirkan dengan penafsiran yang menyesatkan. Baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar rame-rame. Makanya perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang ini hanya undangan terbatas. Hanya ya ayyuhalladzina amanu. Yang tak amanu tak diundang. Sama lah macam subuh nih. Yang dapat jaket ini hanya anggota KNPI aja. Mana tahu ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz tuh dapat? Ini entah dikasih, entah dipinjam, belum jelas lagi nih. Nah, yang jelas pakai aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang diundang yang percaya. Ada anak-anak, ya anak-anak kuliah lah biasa. Nampak ada pesta, masuk makan gratis nih. Masuk ke dalam, rupanya sampai di dalam ditanya barcode-nya mana. Bukan macam undangan zaman dulu. Zaman dulu siapa aja masuk makanlah. Zaman sekarang ditanya surat undangannya pun dalam bentuk aplikasi. Barcode-nya mana? Ketahuan tamu tak diundang. Jadi nanti kalau nampak di kota, di pinggir jalan, di pasar, ada siang bulan puasa, orang makan di rumah makan hantu. Tahu rumah makan hantu kan? Kakinya nampak, kepala tak nampak. Yang bertutup pakai selendang di atas. Tapi Pak Ustadz, hantu itu katanya kakinya tak nampak. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kebalik dia. Kaki nampak, kepala tak nampak. Itu tak bisa diusir pakai ayat kursi. Pakai kursi langsung. Kalau yang hantu model itu, kalau dibacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Sampai mana tadi? Yang diundang ini cuman yang amanu, yang percaya. Bapak Ibu percaya sama Allah, dapat undangan. Percaya sama Rasulullah, dapat undangan. Percaya dalam badan kita ini ada roh, dapat undangan. Percaya bahwa kita akan mati dan sesudah mati kita akan hidup lagi, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dapat undangan. Yang tak percaya boleh tak puasa. Jadi kalau nampak kita, kalau kebetulan ibu lakinya tak puasa, tak dapat undangan. Kalau kebetulan bapak bininya tak puasa, jangan langsung bilang kau inilah orang kafir. Boleh jadi dia sedang berhalangan, mengandung anak, menyusukan anak. Suami saya tuh Pak Ustadz tak puasa, mungkin dia berhalangan juga.
Jadi yang diundang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Saya tak mau puasa Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada ayatnya diwajibkan. Mana ada ayatnya? Ini kutiba. Kutiba itu bukan diwajibkan Pak Ustaz. Kutiba itu dituliskan. Inilah bahayanya orang baca Quran cuman modal bahasa Arab, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong ujian akhir semester, potong libur asap, potong libur banjir. Yang namanya diwajibkan itu bunyi kalimatnya banyak. Faradha wajib, wajaba wajib, amara wajib, kataba wajib. Ilmu itu dibahas dalam ilmu namanya usul fiqh, usul dasar fikih. Kataba yaktubu, kutiba yuktabu, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Jadi tak bisa cuman modal bahasa Arab, mesti belajar fikih dan usul fikih. Diwajibkan bagi kamu puasa. Oh, beratlah puasa ini, kita aja yang puasa. Lanjutkan ayatnya. Kama itu artinya sebagaimana, bukan di mana. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu dulu juga puasa. Jadi jangan sangka kita ini aja yang puasa. Yahudi puasa. Dari mana Ustaz tahu Yahudi puasa? Nabinya diantaranya namanya Nabi Daud. Kata Nabi puasa yang paling bagus puasa Daud. Oh jadi Daud tuh Yahudi. Nabi Daud tuh Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya, siapa nama Nabi Ibrahim? Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya 2. Satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Karena anak cucu Yakub. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya adik namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu, itulah dia Yahudi. Oh begitu ceritanya Pak Ustadz ya. Jadi kalau ditanya orang apa beda Israel sama Yahudi, udah dijelaskan Ustadz Somad tuh kemarin. Cuman aku karena terlalu khusyuk payah aku ngulangnya. Turunlah ke bawah sampai ke Daud. Rajanya yang paling hebat namanya Daud. Orang barat menyebutnya David. Dalam Islam disebut Daud. David. Daud ini punya anak namanya King Solomon. Dalam Islam disebut dengan Sulaiman. Ada pula yang mengatakan Raja Sulaiman ini kerajaannya sampai ke Nusantara. Katanya ke Jakarta, ke Yogyakarta. Nah, itulah daerah namanya Sleman. Ada aja. Sulaiman, orang barat menyebutnya Solomon. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman disebut dalam Quran. Sampai ke kampung orang Melayu, siapa? Waleman. Mohon maaf Walemannya itu. Orang Melayu ini suka merubah-rubah. Abdullah, siapa? Dolah. Paling banyak nama orang Melayu Ahmad Muhammad. Saking cintanya sama Nabi Muhammad. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Saking banyaknya di kampung itu nama mat macam-macam. Mat panjang, mat pendek, mat hitam, mat putih. Sampai ke Malaysia suka bawa sepeda motor, mat rempit. Putih bule, mata biru, mat saleh. Saking banyaknya nama mat. Termasuklah saya nih, Somad. Orang Melayu tuh. Puasa orang zaman dulu, puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Dipuji Nabi. Ahabbus siyam
puasa yang paling disukai Allah, Shaumi Daud, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa hari ini, makan besok. Puasa besok, makan. Sehari puasa, sehari. Kenapa Daud? Lama saya berpikir, kenapa puasa Daud? Kenapa tak puasa Isa? Kenapa tak puasa Yahya? Kalau Yahya puasa, maklum. Kenapa? Yahya tak berbini. Kalau Nabi Isa puasa, maklum. Nabi Isa tak ada istrinya. Nabi Daud, baca biografi Nabi Daud. Istrinya, ini kalau saya sebutkan, nanti menangis Bapak. 100. Nabi Daud tuh bininya 100 Pak. Puasanya sebulan 15 hari. Makanya nanti orang yang berbini satu tak pernah puasa sunat, di akhirat berjumpa sama Nabi Daud. Berapa bini kau? 1. Tak pernah puasa sunat. Kiki gitu. Nabi Daud itu raja di raja, bininya 100, puasa sunatnya sebulan 15 hari. Wah, Ustadz menyampaikannya pula sekarang, udah dekat-dekat Ramadan. Insya Allah selesai Ramadan ini aku berpuasa, Ustadz. Tengoklah, puasa Syawal 6 hari insya Allah. Amin. Sampai akhir Syawal tak ada puasa. Siapa yang maksud? Saya. Kadang kita udah berniat dari rumah puasa, begitu sampai tempat ceramah, Ustadz silakan makan, kata dia. Saya kalau ditawari orang puasa sunat, boleh apa tak boleh dibatalkan? Boleh, puasa sunat itu boleh dibatalkan. Pernah Ustadz batalkan? Pernah. Kenapa Ustadz batalkan? Kalau saya diajak orang membatalkan puasa sunat, saya tengok dulu lauknya. Cuman nasi kotak, kata orang Jawa eman-eman. Tapi kalau lauknya gonggong, batal. Selesai langsung. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Ada pula orang Melayu ikut pengajian salah dengar, tak sembahyang. Pas ditanya kawan, kau kenapa tak sembahyang? Sembahyang yang paling afdol itu sembahyang Nabi Daud. Sembahyang sehari, tak sembahyang sehari. Itulah bahayanya kalau mengaji sambil mengantuk. Bukan sembahyang sehari, tak sembahyang sehari. Puasa sehari, makan sehari. Itu bagus. Ustadz, ya. Bagaimana rasanya pakai jaket KNP ini? Oh, kalian tak tahu, panas. Kadang orang kan tak tahu perasaan kita. Jadi tengoknya lah sok mantap Ustaz, sok gaya kata dia. Dia tak tahu rasa kita macam mana. Maryam, ada laki-laki namanya Imran. Imran ini punya istri namanya Hannah. Imran punya istri Hannah, tak punya anak. Bernazar ingin punya anak. Punya anak satu, lahir, nama anaknya Maryam. Maryam ini punya anak laki-laki, namanya Isa. Itulah dia keluarga Imran. Ali Imran. Imran istrinya Hannah, anaknya Maryam, cucunya Isa. Keluarga Imran. Surat yang ke banyak mu'alaf baru masuk Islamnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang ketiga guys, surat Ali Imran yang ketiga. Kalaulah Quran itu buatan Nabi Muhammad, pastilah dibuatnya surat Ali Muhammad. Atuknya Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, cucunya Muhammad, emaknya Aminah. Tak ada surat Muhammad dalam Quran. Karena Quran diturunkan dari Allah untuk menunjukkan risalah yang dibengkokkan, ingin diluruskan. Di antaranya adalah sejarah Nabi Isa alaihissalam. 2 surat untuk Nabi Isa. Satu nama atuknya Ali Imran, satu nama emaknya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Maryam berpuasa. Macam mana puasa Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar berpuasa
walan ukallimal yauma insiya. Puasanya tak makan, tak minum, tak boleh berbicara. Mana yang lebih berat? Puasa zaman dulu apa zaman kita? Zaman dulu. Zaman dulu puasanya tak makan, tak minum, tak bercakap, dan mohon maaf, malamnya tak boleh berhubungan. Tapi Pak Ustadz, saya pun katanya tak boleh juga berhubungan. Kau Bani Israel apa umat Islam? Aku umat Islam, kenapa tak boleh berhubungan? Rupanya belum berbini. Oh iyalah. Kenapalah kalian tak berbini, jomblo-jomblo? Ini udah dekat Ramadan. Orang yang udah berbini ini kan dibangunkan istrinya, bangun abang sahur. Kau mau dibangunkan pakai mercon. Mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan jodoh yang solehah. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Ini anak udah 3, amin. Untuk anak-anak kami Pak Ustadz, amin. Takut pula mengaminkan. Jadi puasa zaman dulu itu lebih berat. Sedangkan umat Nabi Muhammad, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Malam bulan puasa kamu boleh berhubungan. Boleh. Bercakap boleh? Boleh. Kalau tak boleh bercakap, macam mana mau mengaji habis subuh? Boleh bercakap habis subuh, tapi cakapnya yang baik, baik. Puasa dalam Islam, tahan mulut, jangan bercakap yang haram, tahan mata, jangan menengok yang haram. Namanya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Mulut digenggam, tak keluar kecuali yang baik-baik. Mata digenggam, tak ditengok kecuali yang baik-baik. Jadi tak boleh menengok Pak Ustaz. Menengok boleh, yang tak baik tak boleh ditengok. Alhamdulillah. Laki saya Pak Ustaz, kalau udah bulan puasa tuh memang tak menengok apa-apa Pak Ustaz. Dari mulai subuh sampai maghrib tak terbuka biji matanya. Sembayangnya pun jamak takhir Pak Ustaz. Bukan itu maksud puasa ini. Jadi sadarlah kita bahwa orang sebelum kita puasa dan puasa mereka jauh lebih berat. Puasa kita ringan, puasa kita tak ada apa-apanya. Apalagi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahur jam 5, buka jam 6.15. Dari jam 5 ke jam 6.15 cuman 13 jam setengah. Coba kalau di Mesir musim panas, sahur jam 4, buka jam 8, 12 jam, 15 jam, 16 jam, 14, 13 jam, 14 jam, 15 jam, 16 jam berpuasa. Kebetulan nasib saya baik. Waktu saya di Kairo tahun 98 sampai 2002 pas musim dingin. Jadi memang nasib saya ini baik selalu. Pas musim dingin. Bagaimana musim dingin di Kairo waktu itu Pak Ustadz? Sahurnya jam 5, bukanya jam 5. Pas adik-adik kelas saya musim panas, bulan Agustus puasa. Oh bang, panas sekali di Kairo. Nasib kalian lah itu, saya bilang. Aku dulu pas lagi musim dingin, bulan Oktober, dingin, enak, tak lapar, tak haus, tiba-tiba azan maghrib aja. Nah ini, jadi memang Allah putarkan itu. Kenapa Ramadan itu tidak Desember, Januari, Februari, Maret? Seandainya bulan puasa itu bulan Desember, dingin terus. Seandainya puasa itu bulan Agustus, panas terus. Dibuat bulan puasa itu bulan Ramadan, pergeseran Ramadan 10-11 hari dalam setahun. Mundur dia. Dari Desember, mundur ke November, mundur ke Oktober, mundur ke September, mundur ke Agustus. Jadi siapa yang seumur hidupnya berpuasa, pernah puasa musim panas, pernah puasa musim dingin. Kalau di Arab, di Eropa, di Amerika. Tapi kalau di Indonesia tak ada musim panas, tak ada musim dingin. Yang ada musim durian, musim rambutan, musim asap, musim corona. Ditanya orang Mesir itu, kami di Mesir ada musim panas, ada musim dingin. Li'ila fi Quraisy
ila fihim rihlatas syita, musim dingin. Was soib, musim panas. Syita musim dingin, soib musim panas, rabi' musim bunga, kharib musim gugur. Kalau udah musim gugur, berguguran daun-daun. Kalau udah musim bunga, ranting-ranting yang dikira mati tumbuh balik. Kalau udah musim salju di Maroko, kering-kering. Oh, ada musim salju di Maroko. Tulislah di Google tuh, Abdul Somad musim salju di Maroko. Nampak nanti gambar saya bersalju-salju tuh. Di komen orang tuh di bawah, ganteng juga Ustaz waktu muda ya. Belum tahu kau lagi aku pakai jaket KNPI. Dia memang iklannya setiap 5 menit mesti muncul. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujung ayatnya, la'allakum, supaya kamu takwa. Apalah agama Islam ini? Dilarang makan, dilarang minum, makanan halal, minuman halal, bininya halal, bercakap tak boleh, mata tak boleh jelalatan. Itu ada tujuannya. Tujuan puasa dalam Islam, la'allakum, supaya kamu takut kepada Allah. Ini anak-anak muda nih, biker subuhan, Paskas Pasukan Amal Soleh, KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia, masuk ke dalam kamar mandi, toilet, kunci pintu, tutup semuanya, atas atap, bawah lantai, kanan kiri muka belakang dinding, tak ada kamera CCTV, tak ada ayah, tak ada emak, tak ada orang, tak ada siapapun. Mau anak-anak muda nih minum air bak? Tak mau. Walaupun nampaknya air bak itu macam cincau. Kenapa mereka tak mau minum? Itulah tujuan puasa, la'allakum takwa. Awal ayatnya dimulai dengan iman, ujungnya dimulai dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum. Itulah hubungan iman dan takwa. Iman pangkalnya, takwa ujungnya. Hubungan iman dengan takwa ini begini. Ada informasi dari Bapak Kapolsek bahwa ada razia di Bintan. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Bapak Ibu percaya ada razia? Itu berarti beriman kepada razia. Percaya ada razia, itu namanya iman, percaya. Karena percaya ada razia, maka sebelum berangkat dia pun pakai helm. Setelah pakai helm, yakinkan, klik. Ditengok lagi semua surat-surat STNK, BPKB, udah bayar pajak apa belum. Lalu ditengok pula semua motor, speedometernya jalan apa tidak, lampu sein kanan kiri, jangan sampai picit kanan belok ke kiri. Rem juga ditengok, sampai tutup pentil angin pun tengok. Karena ini kalau razia ini semua lengkap, itu tengok juga nanti. Melengkapi surat-surat karena takut kena tangkap, itu namanya takwa. Kenapa orang tak takwa? Karena tak beriman. Kenapa dia tak pakai helm? Kenapa dia tidak bawa SIM? Kenapa tak ada STNK BPKB? Kenapa tak bayar pajak? Karena dia tak percaya ada razia. Itu hubungan iman dengan takwa. Jelas? Memang kalau sering kena tangkap ini jelas memang. Belum jelas sekali Pak Ustadz. Oke, saya kasih ilustrasi yang kedua. Pergi ke rumah sakit, dibawa dokter tulah balon warna hitam, dipasangkannya ke tangan. Waduh Pak, Bapak jangan jauh-jauh dari rumah ya Pak. Maksudnya malaikat maut udah dekat. Ini tensi Bapak 180/150. Percaya kepada dokter bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter. Lalu kata dokter, karena tensi Bapak tinggi, jangan makan santan, jangan minum susu, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan mikir banyak-banyak, nanti Bapak stres, nanti jantung Bapak tak tenang, Bapak mesti olahraga, Bapak mesti jogging, Bapak mesti makan buah, Bapak mesti makanan sehat. Mengikuti nasihat takut makan kolesterol dengan badan sehat, ini namanya
Udah saya kasih contoh 2, tak juga paham. Memang bawaan belum sarapan tuh begitu, susah nangkap memang. Saya kasih pun contoh ketiga, tak paham juga itu. Makanya nanti udah pulang ke rumah, diulang balik ceramah saya ini. Oh bisa ceramah Ustadz ini diulang? Bisa. Tonton aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maksudnya share lah ke kawan-kawan. Ini kan saya cuman ada di Bintan, tapi saudara kita dari Sabang sampai Papua, rupanya mereka mengikuti kita juga subuh ini melalui streaming. Ini pula enaknya mengaji. Saudara kami yang ada di Sorong, yang ada di Kaimana, yang ada di Raja Ampat, yang ada di Banjarmasin, yang ada di kota terjauh di dunia, Ujung Pandang, mereka sekarang sudah jam 8. Papua jam 8 sekarang. Kita baru jam 6. 2 jam beda kita. Betapa luasnya Indonesia. Makanya mereka lebih dulu bangun, mereka lebih dulu sholat subuh, dan mereka dulu juga lebih dulu masuk surga. Tapi jangan salah, kalau mereka tak puasa, lebih dulu juga masuk neraka. La'allakum tattaqun. Semua ibadah itu ada tujuannya. Sholat, apa Islam ini? Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ada tujuannya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji, apalah haji ini? Putar, lari, lempar. Di Bintan pun bisa kita putar, lari, lempar. Apa tujuan haji ini? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Fala rafasa, jangan penyakit seksual. Apa penyakit seksual itu Pak Ustadz? Gatal. Wala fusuqa, jangan penyakit non seksual, curang, makan haram, riba, korupsi. Wala jidal, apa jidal itu? Lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Semua ibadah dalam Islam ini ada tujuannya. Kita lanjutkan ayat 184. Ayyamam ma'dudat, harinya sudah ditentukan Allah. 29 atau 30. Tak ada puasa 28, tak ada puasa 31. Hanya 29 atau 30. Ikuti saja, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Majelis Ulama Indonesia. Ulil amri saya Muhammadiyah, ikuti ulama Muhammadiyah. Ulil amri saya Nahdlatul Ulama, ikuti para kiai Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Ulama saya Matlaul Anwar, ikuti ulama. Ulama saya Al-Wasliyah, ikuti ulama. Ulama saya Perti Tarbiyah Islamiyah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harinya sudah ditentukan, tak bisa digeser-geser. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir. Sakitnya memang betul-betul sakit. Jangan minta surat kedokteran dari puskesmas, Pak dokter buatkan aku sakit. Dibuatkannya lah. Setiap ditanya bininya, abang tak puasa? Abang udah dapat surat puskesmasnya 30 hari. Bukan itu. Makanya di awal ayatnya tadi, la'allakum tattaqun. Atasan bisa kau tipu, tapi Allah Ta'ala masa kau tipu juga? La'allakum tattaqun kan di pangkalnya tadi. Siapa yang sakit? Au ala safarin, musafir. Musafir jaraknya jarak qasar salat. Ada yang bilang 82 kilo, ada yang bilang 85 kilo. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88 kilo. Saya pakai 88, sekian, lengkapkan aja 90. Kalau payah ngingatnya, ingat aja Wali Songo, si Ciloro 3 4 5 6 7 Wali Songo 90 km. Tapi saya tak menyalahkan yang 82, 83, 84, 85, 87. Silakan pakai pendapat selama masih ada pendapat ulama. Siapa yang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari yang lain. Seandainya saya tausiah kemari bulan puasa,
bolehkah saya minum pagi ini? Nampaknya jamaah tak membolehkan nih. Minum saya pagi ini. Boleh, kenapa? Saya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Batam berapa kilo itu? Tanya Google. Lewat 100 kilo. Dari Batam ke Bintan tak sampai 89 kilometer. Ustaz dari mana? Udah saya tanya kemarin. Berapakah jarak dari Batam ke Bintan? Udah dijawab Google. Saya lupa kemarin. Tak sampai 89 kilometer. Bagi yang sakit, bagi yang musafir, ganti di hari yang lain. Bagaimana kalau sakitnya tak sehat-sehat Pak Ustaz? Syawal sakit, Zulqa'dah makin sakit, Zulhijjah ICU, Muharram innalillah. Maka dia tidak mengqadha tapi dibayarkan fidyah. Bagaimana kalau sakitnya sakit akut yang tak sembuh-sembuh? Mah akut, diabetes akut, jantung koroner akut. Kata dokter tak sehat-sehat. Pak, kami udah cek Bapak, nampaknya Bapak ini tak sehat-sehat, sampai mati tak sehat Pak. Maka mereka ini juga boleh membayar fidyah. Datang bapak-bapak, badannya berotot, kumisnya melintang, pakai seragam mendekati saya. Ustaz Somad, saya tak bisa puasa. Badan tegap, apa bapak tak puasa? Buah pinggang saya sudah dicopot satu di Malaka Pak Ustaz. Kata dokter bapak jangan puasa. Kalau bapak puasa, mimdate mata ya bawati, mati. Kalau udah begitu kata dokter, dokternya amanah, bapak membayar fidyah. Tapi bapak tak ada kong kali kong sama dokter itu kan? Tidak Pak Ustaz. Dan dia berkijip mata. Dokter bilang aku sakit ya. Kata dokter itu, aku pun sakit juga. Nah, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tua renta 70-80, sakit akut tak sehat-sehat, orang yang tak sanggup berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya Pak Ustaz? Tahun ini tanya Pak Kemenak, tanya Pak Kua, tanya Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dulu satu harinya 50.000. Makan pagi, makan siang, makan malam satu porsi. Jadi yang tak bisa puasa sebulan, 50.000 kali 30 sama dengan 1,5 juta. Almarhumah mak saya umurnya 71, meninggal 2019. Saya serumah menjaga dia 11 tahun, dari 2008 ke 2019. Mak sanggup tak berpuasa? Tak tinggal puasa Senin Kamisku, bukan macam kau. Meninggal hari Senin 18 Maret 2019, habis makan sahur sedang puasa. Tapi kita sebagai anak wajib bertanya, kalau mak tak sanggup berpuasa, aku bayarkan fidyah. Aku sanggup, dia puasa. Tapi kalau ada mak kita, ayah kita tak sanggup berpuasa, maka bayarkan fidyah. Jangan sampai mak ayah datang ke rumah, bisa aku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau bayar fidyah hari ini. Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Ini namanya surga di bawah tapak kaki. Ini orang-orang yang takut ke bini macam begini, ini tidak kena azab kubur kalau mati. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Ini udah azab betul di dunia ini. Kan parah itu. Emaknya yang melahirkan dia, ayahnya membesarkan dia, tak berganti baju hari raya mereka. Pas di hari tuanya minta fidyah. Mestinya kita yang bertanya, ya mak, kalau kalian tak sanggup puasa, ku bayarkan fidyah. Begitu anak-anak muda ini berbakti pada orang tua. Ini yang ku ceramah ini kalian yang muda-muda nih. Kalau yang bapak yang tua ini udah meninggal semua orang tuanya. Kita ini yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua anak-anak muda ini berbakti pada orang tua insyaallah. Amin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang beramal sunnat, maka itu lebih baik bagi dia. Dulu pilihan,
Siapa yang mau puasa-puasa, siapa yang mau bayar fidyah-fidyah. Lalu kemudian turun mansukh ayatnya, maka tidak boleh membayar fidyah. Wajib puasa bagi yang mampu, bagi yang tak mampu baru membayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu. Bertamulah saya ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah dikasihnya kertas. Ustaz Somad baca kertas nih. Kertas dari Amerika, namanya apa namanya itu? Fasting terapi. Fasting, tak makan, tak minum. Kata orang Amerika, badan kita ini penuh racun. Makan apel dibelah, apelnya tak berulat. Makan jambu dibelah, jambu berulat. Kenapa jambu berulat, apel tak berulat? Dijawab sama anak-anak, karena ulat tak bisa membeli apel. Jambu berulat, apel tak berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Ulat tak mau makan apel, takut kena kanker. Ikan asin ini dikerumuni lalat. Ikan asin ini tak ada lalat mau hinggap. Kenapa? Lalat tahu ikan asin ini kena formalin. Kadang lebih cerdas pula lalat itu dari kita lagi. Kita habis makan sama formalin, maka cepat mati kena formalin. Makan ikan asin, formalin, bahan kimia. Makan apel, pestisida, kimia. Padi kenapa tumbuh tak dimakan wereng, semprot, kimia. Masuk ke dalam badan, pengawet, makanan instan, kimia. Masuk ke dalam badan, menggumpal jadi molekul-molekul dalam darah. Menggumpal jadi cancer. Tulisannya CANCER. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita, kau kenapa? Kanker. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tak ada obatnya. Kemo tak mempan. Ternyata orang barat menemukan obatnya. Racun yang dalam badan dimakan oleh badan sendiri dengan cara jangan kasih dia makan. Begitu saya baca, tahan makan 8 hari sebulan. Allahu Akbar. Nabi kami sudah mengajarkan itu, jangan makan 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kamu berpuasa lebih baik. Ternyata kalau kita puasa 30 hari dalam sebulan, setahun 30 hari, menumbuhkan sel-sel baru sehingga badan fresh dan sehat. Siapa yang membawa ajaran ini? Nabi Muhammad SAW. Datangnya dari mana? Dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang yang puasa Ramadan, dia keluar dari Ramadan macam bayi yang keluar dari perut ibunya. Kenapa orang berpuasa itu disebut macam bayi? Karena tumbuh sel-sel baru dalam tubuhnya. Ini tak bisa saya jelaskan menurut medis. Nanti kalau saya jelaskan menurut medis, didengar sama dokter. Kata dokter, nampaknya lebih hebat pula ustadz ini dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu, maka kamu pasti berpuasa. Kenapa banyak orang tak berpuasa? Karena tak tahu dikasih tahu. Yang parah ini tak mau tahu. Kita cukupkan sampai 184. Hampir 1 jam kita mengaji, cuman dapat 2 ayat. Akan datang, lanjutkanlah. Ustaz Somad kapan lagi datang ke Bintan? Panjang umur, sehat badan, setahun sekali datang insyaallah. Amin. Macam Covid juga, setahun sekali datang. Oh, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini sekedar ngasih contoh supaya ceramahnya jangan kemana-mana ngalor ngidul tak tentu arah. 30 kali pengajian subuh tak keluar dari la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Udah nampak jamaah. Itu ustaz apa tuh? Itu ustaz la'allakum tattaqun. Takwa, 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 takwa penting. Tapi bagus saya kalau mengajar begitu.
Subuh baca Quran, surat-surat pilihan, Al-Falaq, An-Nas, Kuliah, Wad-Duha, Alam Nasrah, tadabbur ayat, sehingga ketika anak-anak kita paham dia. Imam kita baca Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sehingga ayat-ayat yang pendek kita baca paham. Ayat ini pun nanti selalu dibacakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang belum punya Quran, beli Quran baru, dipakai untuk tadabbur ayat, khususkan bulan Ramadan untuk memperbanyak khatam Quran pas 6.15. Oh, itu yang Ustaz tengok dari tadi ke atas. Ya, takkan saya nengok ibu-ibu. Saya menengok jam itu. Itu di bawah ibu itu ada jam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tak ada, maksudnya habis ini balik lah. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?